Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Ramadhani, perwakilan dari kelompok 6, akan menjelaskan materi mengenai just in time dan backflash costing. Yang pertama yaitu konsep dasar just in time atau JIT. Just in time atau sering disingkat dengan JIT adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan pada waktu yang tepat sesuai dengan jumlah yang dikehendaki oleh pelanggan tersebut. Tujuan sistem produksi JIT adalah untuk menghindari terjadinya kelebihan kuantitas atau jumlah dalam produksi, persediaan yang berlebihan, dan juga pemborosan dalam waktu penungguan. Dengan adanya sistem JIT, kita telah dapat mengatasi 3 pemborosan di antara 7 pemborosan yang harus dihindari dalam sistem produksi Toyota. Konsep just in time adalah suatu konsep di mana bahan baku yang digunakan untuk aktivitas produksi didatangkan dari pemasok atau supplier tepat pada waktu bahan itu dibutuhkan oleh proses produksi, sehingga akan sangat menghemat bahkan meniadakan biaya persediaan barang atau penyimpanan barang atau stok. JIT juga memperhatikan keseluruhan sistem produksi sehingga komponen yang bebas dari cacat dapat disediakan untuk tingkat produksi selanjutnya, tepat ketika mereka dibutuhkan, tidak terlambat dan tidak terlalu cepat. Sistem produksi tepat waktu atau JIT adalah sistem produksi atau sistem manajemen fabrikasi modern yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan Jepang yang pada prinsipnya hanya memproduksi jenis-jenis barang yang diminta, sejumlah yang diperlukan dan pada saat dibutuhkan oleh konsumen. Konsep dasar JIT adalah sistem produksi Toyota, yaitu suatu metode untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan akibat adanya gangguan dan perubahan permintaan, dengan cara membuat semua proses dapat menghasilkan produk yang diperlukan pada waktu yang diperlukan dan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam sistem pengendalian produksi yang biasa, syarat di atas dipenuhi dengan mengeluarkan berbagai jadwal produksi pada semua proses, baik itu pada proses manufaktur, suku cadang, maupun pada lini rakit akhir. Proses manufaktur suku cadang menghasilkan suku cadang yang sesuai dengan jadwal, dengan menggunakan sistem dorong, artinya proses sebelumnya memasuk suku cadang pada proses berikutnya. Terdapat 4 konsep pokok yang harus dipenuhi dalam melaksanakan JIT. Yang pertama, produksi just in time adalah produksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang diperlukan. Yang kedua, autonomasi, suatu unit pengendalian cacat secara otomatis yang tidak memungkinkan unit cacat mengalir ke proses berikutnya. Yang ketiga, tenaga kerja fleksibel. Maksudnya adalah mengubah-ubah jumlah pekerja sesuai dengan fluktuasi permintaan. Yang terakhir yaitu berpikir kreatif dan menampung saran-saran dari karyawan. Poin yang kedua yaitu perbedaan sistem JIT dengan sistem tradisional. Dalam sistem JIT, aliran kerja dikendalikan oleh operasi berikut, di mana setiap stasiun kerja menarik output dari stasiun kerja sebelumnya sesuai dengan kebutuhan. Seringkali JIT disebut sebagai pull system atau sistem tarik. Dalam sistem JIT, hanya final assembly line yang menerima jadwal produksi, sedangkan semua stasiun kerja yang lain dan pemasok menerima pesanan produksi dari subsequence operasi berikut. Sistem tradisional dirancang untuk meminimalkan biaya produksi pada komponen tertentu, sedangkan sistem JIT mengatur proses produksi untuk merespons secara langsung tuntutan dari tahap produksi selanjutnya. Berikut adalah perbandingan sistem manajemen JIT dan tradisional. Yang pertama yaitu sistem tarikan dibanding sistem dorongan. Sistem tarikan adalah sistem penentuan aktivitas-aktivitas berdasar atas permintaan konsumen, baik konsumen internal maupun konsumen eksternal. Sebagai contoh, dalam perusahaan permanufakturan, permintaan konsumen melalui aktivitas penjualan menentukan aktivitas produksi, dan aktivitas produksi menentukan aktivitas pembelian. Namun sistem dorongan adalah sistem penentuan aktivitas berdasarkan dorongan aktivitas sebelumnya. Pembelian bahan melalui aktivitas pembelian mendorong aktivitas produksi dan aktivitas produksi mendorong aktivitas penjualan.
Yang kedua, persediaan tidak signifikan dibanding persediaan signifikan. Karena JIT menggunakan sistem tarikan, maka dapat mengurangi persediaan menjadi tidak signifikan atau sangat sedikit dan bahkan mencita-citakan nol. Sebaliknya, dalam sistem tradisional, karena menggunakan sistem dorongan, maka persediaan jumlahnya signifikan sebagai akibat jumlah bahan yang dibeli melebihi kebutuhan produksi. Yang ketiga, basis pemasok sedikit dibanding basis pemasok banyak. JIT hanya menggunakan pemasok dalam jumlah sedikit untuk mengurangi atau mengeliminasi aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah, memperoleh bahan yang bermutu tinggi dan berharga murah. Sedangkan sistem tradisional menggunakan banyak pemasok untuk memperoleh harga yang murah dan mutu yang baik, tapi akibatnya banyak aktivitas yang tidak bernilai tambah dan untuk memperoleh harga yang lebih murah harus dibeli bahan dalam jumlah yang banyak atau mungkin dengan mutu yang rendah. Yang keempat, kontrak jangka panjang dibanding kontrak jangka pendek. JIT menerapkan kontrak jangka panjang dengan beberapa pemasoknya, guna membangun hubungan baik yang saling menguntungkan sehingga dapat dipilih pemasok yang memasok bahan berharga murah, bermutu tinggi, berkinerja pengiriman tepat waktu, dan tepat jumlah serta dapat mengurangi frekuensi pemesanan. Sedangkan tradisional menerapkan kontrak jangka pendek dengan banyak pemasok, sehingga untuk memperoleh harga yang murah harus dibeli dalam jumlah yang banyak atau mungkin mutunya yang rendah. Yang kelima, struktur seluler dibanding struktur departemen. Struktur seluler dalam JIT adalah pengelompokan mesin-mesin dalam satu keluarga. Biasanya ke dalam struktur semilingkaran atau huruf U, sehingga satu sel tertentu dapat digunakan untuk melakukan pengolahan satu jenis atau satu keluarga produk tertentu secara berurutan. Sedangkan struktur departemen dalam sistem departemen adalah struktur pengolahan produk melalui beberapa departemen produksi sesuai dengan tahap-tahapan dan memerlukan beberapa departemen jasa yang memasok jasa bagi departemen produksi. Yang keenam, karyawan berkeahlian ganda dibanding karyawan terspesialisasi. Sistem JIT yang menggunakan sistem tarikan waktu bebas harus digunakan oleh karyawan struktur seluler untuk berlatih agar berkeahlian ganda sehingga ahli dalam berproduksi dan dalam bidang-bidang jasa tertentu. Sedangkan pada sistem tradisional, sistem karyawan terspesialisasi berdasarkan departemen tempat kerjanya. Yang ketujuh yaitu jasa terdesentralisasi dibanding jasa tersentralisasi. Sistem tradisional mendasarkan pada sistem spesialisasi, sehingga jasa tersentralisasi pada masing-masing departemen jasa. Sedangkan pada sistem JIT, jasa terdesentralisasi pada masing-masing struktur seluler. 8. Keterlibatan tinggi dibanding keterlibatan rendah. Dalam sistem tradisional, keterlibatan dan pemberdayaan karyawan relatif rendah karena karyawan fungsinya melaksanakan perintah atasan. Sedangkan dalam sistem JIT, manajemen harus dapat memberdayakan para karyawannya dengan cara melibatkan mereka atau member peluang pada mereka untuk berpartisipasi dalam manajemen organisasi. 9. Gaya pemberi fasilitas dibanding gaya pemberi perintah. Sistem tradisional umumnya menggunakan gaya manajemen sebagai atasan karena fungsi utamanya adalah memerintah para karyawannya untuk melaksanakan kegiatan. Sedangkan pada sistem JIT memerlukan keterlibatan karyawan sehingga mereka dapat diberdayakan. Yang terakhir, yaitu total quality control dibandingkan accepted quality level. Total quality control dalam JIT adalah pendekatan pengendalian mutu yang mencakup seluruh usaha secara berkesinambungan dan tiada akhir untuk menyempurnakan mutu agar tercapai kerusakan nol atau bebas dari kerusakan. Accepted quality level dalam sistem tradisional adalah pendekatan pengendalian mutu yang memungkinkan atau mencadangkan terjadinya kerusakan, namun tidak boleh melebihi tingkat kerusakan yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, yaitu konsep backflash costing.
Pendekatan sistem akuntansi yang digunakan dalam perusahaan yang menerapkan GIT adalah back flash costing, yaitu suatu sistem akuntansi biaya yang menghilangkan beberapa pencatatan jurnal yang terkait dengan 4 tahapan pencatatan pembebanan biaya ke dalam produk. Atau bisa disebut dengan memendekkan arus biaya produksi dengan tujuan untuk mengurangi sejumlah kejadian yang diukur dan dicatat dalam sistem akuntansi. Berikut terdapat karakteristik back flash costing, yang mana diantaranya dapat dipakai pada perusahaan yang telah menggunakan sistem just-in-time, perkiraan material dan work in process dikombinasikan ke dalam satu perkiraan yaitu raw and in process. Perkiraan persediaan tidak disesuaikan dalam periode akuntansi, tapi saldonya disesuaikan melalui ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi. Beberapa atau seluruh biaya produksi ditentukan setelah produksi selesai. Biaya konversi dibebankan dengan menggunakan perkiraan harga pokok serta estimasi biaya material dan konversi, serta raw material yang belum diproses dilakukan pada akhir periode. Lalu hubungan GIT dengan back flash costing, yaitu dapat diterapkan dalam sistem GIT yang sudah mapan, di mana velositas begitu tinggi sedemikian rupa sehingga akuntansi tradisional tidak lagi praktis, baik perhitungan biaya berdasarkan pesanan maupun perhitungan biaya berdasarkan proses, yang merupakan metode umum dalam akuntansi biaya, melibatkan pemeliharaan buku pembantu untuk biaya work in process. Tujuan perhitungan biaya back flash adalah untuk mengurangi jumlah kejadian yang diukur dan dicatat dalam sistem akuntansi. Dibandingkan dengan perhitungan biaya berdasarkan pesanan dan perhitungan biaya berdasarkan proses, perhitungan biaya back flash terkenal dalam hal kurangnya penelusuran terinci atas biaya work in process, akuntansi untuk persediaan bahan baku, dan juga untuk work in process dapat diubah dengan perhitungan biaya back flash. Hal ini disebabkan karena dalam penerapan GIT yang berhasil, di mana perhitungan biaya back flash digunakan, bisa saja tidak terdapat pemisahan antara persediaan bahan baku dengan work in process. Selanjutnya, analogi dasar dari akuntansi keuangan. Dua metode persediaan yang berbeda digunakan oleh perusahaan manufaktur, yaitu metode perpetual dan metode periodik. Dalam metode perpetual, akun persediaan barang dagang didebit untuk setiap pembelian barang dan dikredit untuk harga pokok dari setiap penjualan barang. Tujuannya adalah untuk mencatat setiap peningkatan atau penurunan dalam akun persediaan, sehingga terdapat catatan proposal dari biaya barang dagang dalam persediaan. Akan tetapi, metode persediaan periodik membiarkan saldo awal dari akun persediaan barang dagang tidak berubah selama periode akuntansi. Penyesuaian di akhir periode dibuat agar saldo akhirnya sama dengan hasil perhitungan fisik. Harga pokok penjualan yang merupakan aliran keluar dari barang dagang untuk periode akuntansi tersebut dihitung dan dicatat hanya di akhir periode, yaitu dengan menambahkan saldo awal biaya persediaan barang dagang ke total pembelian dan mengurangi dengan biaya persediaan akhir. Ayat jurnal akhir periode digunakan untuk menyesuaikan akun persediaan barang dagang ke saldo akhir yang benar dan mencatat harga pokok penjualan untuk periode tersebut. Baik, itulah hasil pemaparan materi dari kelompok 6 tentang just in time dan back flash costing. Mohon maaf jika terjadi kesalahan, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.